Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya masih ingin ngomong soal The King of Lip Service. Sorry ya. Sorry banget, karena ini menurut saya temanya benar-benar top. Dan ada banyak dugaan meme ini menjadi semacam titik bangkit. Saya kira ini bukan dugaan ya, tapi lebih pada harapan. Titik bangkit dari mahasiswa yang dianggap tertidur sekian lama, terlena, dininabobokan. Kalau istilah Bang Asari Usman, dibobokkan oleh Nina. Bang Asari ini nakal juga ya. Oke, ngomong-ngomong Bang Asari Usman, saya ingin bicara tentang artikel Bang Asari Usman tentu saja di FNN ya, di fnn.co.id. Maksud saya, judulnya masalahnya bukan meme Raja Bual itu, tapi kebangkitan mahasiswa. Ini, yang saya maksud ya. Dengan foto ilustrasi Joko Widodo berpakaian sebagai seorang raja. Ini menarik juga ini ya. Ini dia tampil di sebuah acara yang saya nggak tahu acara apa, tapi kapan itu memang dia memilih pakaian seperti ini kan bukannya tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan saya kira. Dan paling sedikit itu muncul dari alam bawah sadar dia. Kalau Anda paham dengan cerita soal masalah-masalah kejiwaan ya, psikologi, ada disebut alam bawah sadar. Aduh, pakaian raja bos, pakaian raja. Oke, saya nggak bahas inilah. Saya mau bahas bentar aja ya. Gelar dan meme, King of Lip Service. Bang Asari menerjemahkan sebagai Raja Bual. Saya menyebutnya Raja Pembual. Sebagian menyebutnya Raja Ngibul. Ya apapun lah, kurang lebih sama ya. Tapi Bang Asari menyebut Raja Bual. Gelar dan meme King of Lip Service Raja Bual itu bukan persoalan besar sebetulnya. Oke? Bukan soal besar sebetulnya. Meme itu biasa-biasa saja, tidak terlalu menohok. Kalau itu dibuat oleh entah siapa, hampir pasti tidak akan viral seperti sekarang ini. Masuk akal gak sih? Kata Bang Asari itu biasa-biasa aja, nggak nohok lah. Lawang rakyat juga udah paham kok, presidennya banyak tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, ya kan? Jadi nggak nohok. Apalagi kalau meme itu dibuat oleh entah siapa. Oke? Yang menjadi masalah adalah meme itu dibuat oleh mahasiswa. Dan mereka itulah mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Dan mereka itu adalah badan eksekutif mahasiswa BEM pula. Wah, udah buat mahasiswa UI, BEM-nya juga yang bikin. Ini yang sangat mengkhawatirkan para penguasa, terutama Rektor UI. Yang kita sudah bahas bolak-balik. Ari Kunchoro adalah Rektor UI yang juga sekaligus Wakil Komisaris Utama BRI. Erik. Ada komisaris BUMN yang melanggar peraturan pemerintah, weh. Namanya Ari Kunchoro. Sekarang jadi Wakil Komisaris Utama BRI yang juga Rektor UI, dan itu melanggar peraturan pemerintah tentang statuta UI. Erik. Maksud saya Erick Thohir ya. Ini didengar dia dan kemudian dia pecat, misalnya begitu kan. Apa yang mereka khawatirkan, yang dicemaskan adalah next what? Lalu apa? Apalagi yang akan muncul dari kampus UI. Apakah meme itu sifatnya sepukul, one off, atau akan jadi bibit kebangkitan mahasiswa? Cek sekali doang, atau wah ini akan jadi bibit kebangkitan, bergulir menjadi bola salju yang besar dan menggilas apa saja yang menghalangi. Ngeri nggak? Ini yang membuat rektor cemas dan juga para penguasa. Sebab bisa jadi meme sederhana itu akan berkembang menjadi gerakan spontanitas yang akan mengirimkan pesan ke kampus-kampus lainnya bahwa sekarang sudah tiba saatnya turun gunung. Bang Asari, saya yakin abang nulis ini sudah tahu juga bahwa BEM UI langsung mendapat dukungan begitu banyak BEM-BEM lainnya.
BEM UGM, BEM Malang Raya, dan BEM-BEM seluruh Indonesia sudah menyambut Bang Asari ya. Selamat, prediksi Anda tepat banget. Selama ini mahasiswa terlenakan. Mereka dinina bobokan oleh Nina. Nakal juga. Dinina bobokan oleh Nina. Sehingga tidak ada yang berperan sebagai pelopor pergerakan rakyat. Sebagai pelopor gerakan perlawanan rakyat. Pimpinan UI langsung memanggil personel BEM. Tentu tujuan utamanya adalah untuk memberi peringatan keras kepada mereka tentang konsekuensi berat jika mahasiswa berpolitik. Oke? Lumrahlah karena semua rektor perguruan tinggi negeri atau PTN sekarang dikuasai oleh presiden. Sekarang, dulu enggak, sekarang aja. Ya gitulah namanya demokrasi ala capres yang diumumkan tengah malam, demokrasi ala capres dari hasil kardus yang digembok. Yang ketika kunci gemboknya hilang, itu gembok kardus digembok dengan tali dari plastik dan digembok ceklek, dan ada adegannya ketika gemboknya hilang, petugas sibuk menggergaji besi di gembok itu. Padahal kalau dia mau gampang dan mohon maaf ya akal warasnya dipakai, ambil gunting, cetek, selesai, dibuka. Tapi sibuk menggergaji. Presiden seperti inilah yang sekarang memimpin. Hasil dari yang seperti ini maksud saya. Ngeri sekali. Oke, lanjut lagi. Ade Armando, dosen UI yang juga fans berat Presiden Jokowi, sadar bahaya yang akan muncul kalau mahasiswa UI mulai membuat bola salju. Bisa menggelinding kemana-mana tak terkendali. Ya, kita tahu kan bagaimana bola salju yang di atas kecil, makin ke bawah, makin besar. Armando berusaha menyuruhkan semangat mahasiswa UI. Dia mengatakan meme yang mereka buat itu tidak menunjukkan intelektual kampus. Menurut Armando, meme itu tak berkualitas. Ya, monggo aja namanya juga. grup sekolah. Grup sekolah yang hobi makan bipang gitu kan. Ya udahlah, kita maklum lah. Sampai-sampai dia menyindir kepintaran mahasiswa yang meluncurkan meme King of Lip Service tersebut. Dalam cuitannya di Twitter, Armando menyindir Ketua BEM UI Leon Alvindra Putra bisa masuk UI karena menyogok. Malam tadi dalam debat via Zoom dengan kelompok mahasiswa, Armando menjelaskan masuk karena menyogok itu maksudnya adalah bahwa mahasiswa yang pintar tak akan bikin meme seperti King of the Service itu. Ini ngeles. Masuk UI dengan menyogok nggak ada hubungannya dengan bikin meme seperti itu. Nggak ada hubungannya. Dan untuk membuat meme seperti itu tidak harus mahasiswa pintar, bos. Hei, Ade, Armando, untuk bikin meme seperti itu tidak harus mahasiswa pintar, cukup punya akal waras. Gitu yang penting. Kalau istilah Rocky Gerung, tidak dungu. Punya akal sehat, tidak dungu. Bisa melihat fakta yang sesungguhnya bahwa memang seperti itu presiden kita. Tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Nggak perlu mahasiswa pintar, apalagi menuduh masuk UI dengan nyogok. Anda sudah memfitnah lembaga tempat Anda ngajar sendiri. Ya, memfitnah UI. Weh, Ari Kuncoro, rektor, panggil tuh Ade Armando, mintai pertanggungjawabannya. Kalau perlu laporkan kepada polisi karena mencemarkan nama baik UI dengan mengatakan masuk UI bisa disogok. Aduh. Oke, lagi. Tampaknya BEM UI tidak akan surut. Mereka tetap akan menyampaikan rasa mual rakyat. Di meme Raja Bual pun ada disebutkan rasa mual. Memang Jokowi, the King of Lip Service, berhenti membual, rakyat sudah mual. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Top. Sangat mungkin, nah ini dia, sangat mungkin rasa mual ini akan menggumpal menjadi energi yang akan mendorong mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menuntut perubahan total dan immediate.
segera. Inilah yang dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi dan orang-orang yang membonceng kekuasaannya. Gimana? Masuk akal, masuk akal. Dan tentu saja banyak upaya untuk menghentikan bola salju ini, ya. Ini ada, ini saya bacakan sedikit ya. Ada bahwa anak-anak pengurus BEM UI yang dipanggil itu oleh rektor itu, kemudian akun-akun media sosialnya diretas, dihack. Oleh siapa? Kita tidak tahu. Tapi kita bisa langsung mikir, oleh orang-orang yang bekerja untuk kekuasaan. Oleh orang-orang yang bekerja untuk penguasa. Penjelasan peretasan akun media sosial pada tanggal 28 dan 29 Juni 2021 telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pukul 00.56 akun WhatsApp Tiara. Tiara itu Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI, tidak dapat diakses dan tertulis bahwa akun tersebut telah keluar dari telepon genggam Tiara. Hingga saat ini akun WhatsApp Tiara belum dapat diakses kembali. Ada yang nge-hack, ada yang membajak, ada yang meretas akun Tiara ini. Siapa Tiara? Kepala Humas BEM UI. 2. Pukul 7.11 WIB akun WhatsApp Yogi. Yogi adalah wakil ketua BEM UI. Tidak bisa diakses dan muncul notifikasi akun tersebut sudah digunakan di HP yang lain. Yogi tidak bisa lagi mengakses akun WhatsApp-nya dan ada notifikasi bahwa nomor itu sudah digunakan oleh HP yang lain. Apalagi 7.20 akun tersebut sudah bisa digunakan lagi. Alhamdulillah. Akhirnya pintar-pintar juga berarti bisa mengambil alih kembali. 3. Terdapat usaha login dari pihak yang tidak dikenal pada akun Telegram Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI, yaitu Naifah Uzlah, pada pukul 02.15. Gila, mereka biasa kerja malam-malam. Bukan, gila mereka biasa kerja dini hari ketika orang lain tidur. Ingat bagaimana KPU menetapkan kemenangan presiden? Calon pasangan presiden? Malam-malam, dini hari. Itu Ramadan. Bang Abdullah Yahamahua mengatakan mereka memang sengaja dini hari, Edi. Karena apa? Kalau pagi-pagi sudah puasa, mereka putuskan itu, takut mereka batal. Karena mereka tahu ini perbuatan yang gak benar. Bang Abdullah Yahamahua ya. Pada pukul 21.45 WIB, akun Instagram Sahrul Badri. Siapa Sahrul Badri? Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, mengalami restriction setelah menggugah beberapa postingan di Instastory menyangkut surat pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak UI. Akun masih ada, namun sampai saat ini pemilik akun belum bisa menggunakan akun tersebut seperti biasa. Dengan ini kami mengecam segala bentuk serangan digital yang dilakukan kepada beberapa pengurus BEM UI 2021. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Bang Asari Usman dalam akunnya tadi, dalam artikelnya tadi, bahwa bukan meme-nya yang jadi masalah. Meme itu biasa banget, tidak menohok, mohon maaf ya teman-teman, adik-adik, anak-anak UI ya, BEM UI ya. Meme kali itu sudah biasa banget, tidak menohok. Karena apa? Karena seluruh rakyat Indonesia yang berakal waras, kecuali macam Ade Armando dan gerombolannya itu, tahu benar bahwa Jokowi itu banyak melakukan perbedaan antara kata-kata dan kenyataan, antara kata-kata dan perbuatan. Dan kalau kalian memberikan king of lip service, anak-anak UGM juga sudah mengatakan juara umum lomba tidak sesuai antara kenyataan dan perkataan dan perbuatan. Jadi tidak masalah, betul. Tapi menjadi masalah karena meme itu yang membuat kalian, wahai anak-anak BEM UI. Udah mahasiswa, anak UI, BEM pula, itu yang menjadi masalah. Itu yang dikhawatirkan oleh para pejabat UI, khususnya rektor dan gerombolannya lagi. Itu yang dikhawatirkan oleh para penikmat kekuasaan Jokowi. Sehingga mereka berusaha segala cara untuk menghentikan bola salju yang mulai menggelinding. Kalian dipanggil pada hari libur, kan begitu kan? Lalu ada senior kalian, dosen kalian yang waduh yang kata
Bang Arif Munandar itu sebagai guru besar gagal berkali-kali. Luar biasa. Dan ini akun-akun kalian terlepas. Jadi yang namanya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dalam iklim demokrasi yang digembar-gemborkan oleh rejim ini semuanya omong kosong. Dan itu kembali lip of service. Dahsyat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.